Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita sangat bersyukur dan memuji nama Tuhan karena kita sudah masuk di tahun yang baru, yaitu tahun 2025. Tentunya di tahun yang baru ini ada banyak harapan dan doa yang sudah kita sampaikan. Kita menginginkan sebuah perubahan semakin baik dalam hal keadaan kita. Tetapi saudara-saudara, sebagai orang Kristen, jangan kita melupakan satu hal yang paling penting di dalam tahun yang baru ini. Pada umumnya kita cenderung hanya mengharapkan suatu peningkatan lebih baik dalam hal jasmani saja. Misalnya kita mengharapkan hal yang lebih baik dalam hal keuangan kita. Kita juga mengharapkan kesehatan kita juga lebih baik daripada tahun sebelumnya. Kita juga mengharapkan pekerjaan kita juga lebih baik daripada tahun sebelumnya, dan sebagainya. Tetapi dalam hal kerohanian, kita cenderung mengharapkan agar ada pertumbuhan, agar lebih baik, agar semakin dekat dengan Tuhan. Ada banyak orang Kristen tahun demi tahun berganti, tetapi kerohaniannya sama saja, tidak ada pertumbuhan. Malah lebih parah lagi, ada yang kerohaniannya tahun demi tahun justru semakin menurun. Dia semakin menjauh daripada Tuhan. Kalau sebelumnya dia ada ibadah kepada Tuhan beberapa kali dalam tahun 2024 ini, tetapi di tahun 2025 ini bisa saja justru dia hampir tidak datang ibadah lagi. Nah, ini adalah salah satu contoh di mana kerohaniannya semakin menurun. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita harus ingat, kita ini adalah orang Kristen. Kita juga sangat mengharapkan, sangat menginginkan agar kerohanian kita semakin bertumbuh. Di dunia ini tentunya banyak sekali godaan, banyak sekali tawaran-tawaran yang membuat kita bisa menjauh daripada Tuhan, yang membuat kita akhirnya mengabaikan perintah-perintah Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, sebagai orang Kristen, apa yang harus kita lakukan, terutama ketika kita masuk di tahun yang baru ini? Kalau kita membaca di kitab Roma pasal 12 ayat 2, Roma pasal 12 ayat 2, firman Tuhan berkata, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini." Ini adalah hal yang dasar yang harus kita ingat selalu. Kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Serupa artinya sama seperti dunia ini. Apa yang menjadi masalah dengan dunia ini? Ketika kita berbicara tentang dunia, maka pada umumnya kita berbicara tentang hal-hal materi dan segala kenikmatan di dalamnya. Orang-orang dunia hanya mencari yang paling utama dalam kehidupan mereka, yang mereka pikir itulah segala-galanya, yaitu masalah materi dan masalah kenikmatan hawa nafsu. Itulah yang dikejar-kejar ataupun tujuan akhir hidup daripada orang-orang dunia ini. Oleh karena itu, kita sebagai orang Kristen, kita tidak boleh sama atau serupa dengan orang-orang duniawi. Mereka itu adalah orang-orang yang hidup di dalam dosa, yang hanya memikirkan segala urusan duniawi ini saja, yang hanya mengabdikan hidup mereka hanya untuk duniawi yang sementara ini saja. Dan mereka rela melakukan apapun
dengan cara apapun demi urusan duniawi ini saja. Sedangkan kita adalah orang-orang Kristen, orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus, orang-orang yang telah dimerdekakan dari perbudakan dosa. Kita adalah anak-anak Tuhan. Kita memiliki tujuan akhir hidup, yaitu surgawi. Tujuan akhir hidup kita bukan dunia ini. Dunia ini hanya sementara saja. Hanya sementara saja. Ya. Pada akhirnya kita akan meninggalkan dunia ini, dan pada akhirnya dunia ini juga akan dimusnahkan pada akhir zaman ketika Tuhan Yesus datang kembali. Maka tujuan akhir hidup kita adalah surgawi. Kita jangan hidup seperti orang-orang duniawi. Kita jangan hidup di dalam dosa. Jangan kita sampai demi urusan duniawi kita meninggalkan ibadah kepada Tuhan. Jangan sampai urusan duniawi kita rela melanggar perintah-perintah Tuhan. Jangan sampai kenikmatan duniawi membuat kasih kita kepada Tuhan itu semakin kecil, semakin menurun. Oleh karena itu kita harus selalu ingat, kita tidak boleh lihat kata janganlah, itu adalah sebuah kata perintah, larangan dengan tegas dan jelas. Tidak boleh serupa dengan dunia ini. Tidak boleh seperti orang-orang di luar sana, orang-orang duniawi yang hanya memikirkan segala materi di dunia ini dan segala kenikmatan hawa nafsu di dunia ini. Yang dimana mereka pikir itulah segala-galanya tujuan utama dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka hidup di dalam dosa. Oleh karena itu, apa yang harus kita lakukan supaya kita tidak serupa dengan dunia ini? Dikatakan di sini, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ada suatu transformasi. Perubahan, dikatakan berubah. Berubah oleh pembaharuan budimu. Budi tentunya berbicara tentang pola pikir kita, cara pandang kita akan kehidupan di dunia ini. Bagi orang-orang duniawi, cara pikir mereka, pandangan mereka, hanya untuk segala urusan dunia ini. Hanya untuk segala materi di dunia ini. Hanya untuk segala kenikmatan di dunia ini. Yang penting mereka puas secara kedagingan. Itulah isi di dalam pikiran mereka. Itulah yang mereka inginkan. Itulah yang mereka kejar. Jadi pandangan mereka hanya tertuju kepada urusan duniawi ini saja. Makanya mereka hidup di dalam dosa. Mereka tidak peduli tentang Tuhan. Mereka tidak ingat tentang Tuhan. Bagi mereka Tuhan itu nomor 2. Bahkan mungkin nomor sekian. Tetapi kita, anak-anak Tuhan, kita harus perbaharui cara pandang kita, cara pikir kita akan kehidupan ini. Tahun 2024 kita sudah lewati. Sekarang tahun yang baru. Tidak hanya tahunnya yang baru. Tidak hanya keadaan secara jasmania yang semakin baik, yang baru. Tetapi kerohanian kita juga harus diperbaharui. Cara pikir kita yang paling utama. Kalau selama ini di tahun 2024 kita masih berpikir bahwa ya harta duniawi ini sangat penting. Maka ketika kita berbicara tentang waktu, kita kadang-kadang tidak mau datang ibadah hanya demi urusan dunia ini. Kita tidak mau patuh terhadap perintah-perintah Tuhan hanya demi urusan diri kita sendiri, kepentingan, ya, kedagingan kita. Tetapi ketika kita sudah masuk di tahun yang baru, maka cara pikir kita mulai ubah. Kita harus mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, kepada hal-hal yang rohania, kepada hal-hal yang bersifat nilai kekal. Ingat, tujuan akhir hidup kita adalah surgawi. Kalau orang-orang duniawi mengatakan dunia ini segala-galanya, kita mengatakan tidak.
Tuhanlah segala-galanya. Saudara-saudara, memang kita butuh uang. Kita bekerja karena kita butuh uang, kita mau makan, kita punya biaya, kita membutuhkannya. Semuanya itu penting, tetapi bukan yang paling utama, bukan tujuan akhir hidup kita. Kalau kita mengatakan itulah tujuan akhir hidup kita, akibatnya adalah kita memperbudak ya diri kita terhadap tujuan akhir hidup kita itu, yaitu duniawi. Dan kita lama-lama menjauh daripada Tuhan. Tetapi kalau kita mengatakan tujuan akhir hidup saya, pandangan hidup saya adalah Tuhan, maka waktunya bekerja, kita bekerja. Waktunya untuk Tuhan, kita lebih mementingkan untuk mencari apa yang Tuhan mau. Kita mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara-saudara, mari kita perbaharui pandangan kita, cara pikir kita selama ini. Kita perbaharui. Kita sudah lewati tahun 2024. Kalau cara pikir kita selama ini masih lebih berat terhadap urusan duniawi, kita harus mengarahkannya kepada Tuhan. Kita perbaiki apa yang menjadi kesalahan-kesalahan kita di tahun 2024. Kita evaluasi. Kalau kita selama ini agak menjauh daripada Tuhan, dan kita mengatakan sekarang ini saya harus selalu ingat Tuhan. Ya, kita selalu ingat Tuhan. Dan lagian Tuhan adalah sumber segala kebaikan, sumber segala berkat. Kalau kita mengasihi Tuhan, itu otomatis Tuhan akan memberkati kita. Tuhan berjanji Dia akan pelihara kita. Jadi bukan saya katakan kita tidak boleh memikirkan urusan dunia ini. Tentunya kita memikirkan urusan dunia ini karena kita masih hidup di dunia ini. Tapi jangan kita hanya mengisi segala pikiran kita atau kita hanya mengarahkan pandangan kita terhadap urusan dunia ini, kita mengatakan inilah tujuan akhir hidup kita. Tidak boleh. Ya, sekarang kita berubah, kita perbaharui, kita arahkan kepada Tuhan. Maka kita akan selalu memandang hal-hal yang bersifat nilainya kekal. Kita selalu mengusahakan, mengutamakan yang nilainya rohani, sifatnya kekal, yang menyenangkan hati Tuhan. Maka ketika kita dihadapkan terhadap godaan antara uang atau datang beribadah, ini salah satu contohnya. Ketika kita selama ini mengarahkan pandangan kita, pikiran kita hanya kepada Tuhan, itulah fokus kita. Maka kita gampang menolak godaan tersebut. Kita lebih mementingkan untuk beribadah kepada Tuhan. Dalam hal berhubungan dengan orang lain juga. Ya. Kalau selama ini kita hanya memikirkan diri kita sendiri, ego kita. Tetapi ketika kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, kita akan mengatakan, karena Tuhan dan kehendaknya, maka kita akan lebih mengasihi orang lain. Jadi kita harus perbaharui cara pandang kita, pola pikir kita selama ini. Kita harus mengarahkannya kepada Tuhan. Itulah yang paling utama. Karena dunia ini hanya sementara. Saudara-saudara, itu sangat penting kita lakukan dalam pembaharuan budi kita. Kenapa? Di sini dikatakan sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Kalau kita benar-benar memfokuskan hidup kita untuk Tuhan, maka kita sudah bisa mempertimbangkan dengan baik, bertindak dengan tepat. Ketika ada godaan, kita sudah bisa menilai, oh ini tidak berkenan kepada Tuhan, oh ini yang berkenan kepada Tuhan. Yang tidak berkenan saya tidak akan lakukan. Saya hanya mau melakukan apa yang Tuhan mau. Tapi kalau selama ini kita hanya memfokuskan diri kita, hidup kita terhadap urusan dunia ini saja, maka ketika ada godaan itu, gampang kita jatuh. Karena memang itulah yang ada di dalam pikiran kita, itu yang kita cari, kenikmatan dan segala urusan duniawi. Kita tidak lagi ingat Tuhan. Tetapi kalau kita mengarahkan hidup kita kepada Tuhan, kita akan diberikan hikmat oleh Tuhan untuk bisa membedakan, oh ini salah, oh ini bukan. Dan kita akan
gampang menolak hal-hal yang berdosa. Saudara, tahun demi tahun berganti, godaan itu semakin banyak. Godaan itu semakin banyak. Maka sangat penting untuk selalu memfokuskan pandangan kita kepada Tuhan. Kalau di tahun 2024, kasih kita kepada Tuhan tidak begitu besar, maka tahun 2025 ini kita harus perbaharui. Kasih kita harus semakin besar, lebih besar. Kita harus lebih dekat dengan Tuhan. Kalau selama ini kita hanya ke gereja ada bolong-bolongnya, tetapi di tahun 2025 ini kita harus lebih rajin ibadah. Bahkan kita ikut pelayanan. Kita lebih taat perintah-perintah Tuhan dalam berhubungan dengan orang lain. Kasih kita juga semakin besar karena kita selalu mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita harus berdoa. Berdoa kepada Tuhan Yesus. Tidak gampang, karena godaan itu banyak. Tetapi berdoa, Tuhan Yesus, tolong saya. Perbaharui cara pandang, cara pikir saya. Dengan pertolongan Roh Kudus. Agar di tahun yang baru ini, saya semakin bertumbuh di dalam iman, di dalam kasih kepada Tuhan dan sesama. Di dalam kerohanian, semakin dekat kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena kita ini adalah anak-anak Tuhan dan tujuan akhir hidup kita adalah surgawi. Maka kita harus hidup menyenangkan hati Tuhan. Jadi kiranya di tahun yang baru ini, tidak hanya tahunnya yang baru, tidak hanya keadaan kita yang kita harapkan semakin baik, yang bersifat jasmania, tetapi dalam hal kerohanian itu yang paling penting, juga ada pembaharuan, kita semakin dekat dan mengasihi Tuhan. Dengan demikian, maka kita akan menjadi orang Kristen yang semakin bertumbuh, dan kita menjadi orang Kristen yang berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Kiranya firman Tuhan ini bisa menolong kita semua, dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.